Baik, rekan belajar mata kuliah teori pembangunan yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tokoh yang lain lagi. Dia adalah seorang tokoh pembangunan ekonomi yang sering dikenal dengan nama John Stuart Mill. Dia adalah seorang filsuf sekaligus seorang ekonom yang terkenal dengan kontribusinya dalam pemikiran ekonomi klasik, terutama tentang pembangunan ekonomi dan peran kebebasan individu dalam pembangunan masyarakat. Meskipun dia lebih dikenal dengan karyanya dalam bidang etika dan filsafat politik, tapi dia juga memberikan banyak wawasan tentang ekonomi dalam karya-karyanya. Salah satu misalnya adalah karyanya yang berjudul Principles of Political Economy. Nah, salah satu gagasan yang diberikan oleh John Stuart Mill dalam soal pembangunan ekonomi ialah yang berkenaan dengan teori produksi dan distribusi. Mill menyatakan bahwa pembangunan ekonomi suatu bangsa itu sangat bergantung pada dua faktor utama, yakni produksi lalu distribusi barang dan jasa. Nah, dalam konteks produksi, menurut Mill, eh, pikirannya fokus pada bagaimana sumber daya alam dan tenaga kerja digunakan secara efektif. Untuk distribusi, Mill menganggap bahwa sistem distribusi yang adil itu akan bisa menciptakan kemakmuran yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat. Nah, kemudian Mill juga menyarankan betapa pentingnya teknologi dan inovasi. John Stuart Mill mempercayai bahwa kemajuan teknologi merupakan pendorong utama pembangunan ekonomi. Perkembangan teknologi baru akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi barang dan jasa. Dengan kata lain, inovasi teknologi memungkinkan suatu bangsa itu bisa menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang terbatas. Nah, ini semua nanti pada gilirannya akan dapat meningkatkan standar atau kualitas hidup masyarakat. Nah, dalam soal peran pendidikan di pembangunan ekonomi, Mill menyatakan bahwa pendidikan itu adalah salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi. Menurutnya, pendidikan itu adalah semacam investasi jangka panjang untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas di sektor-sektor ekonomi. Mill melihat pendidikan itu sebagai alat ya untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi, serta pendidikan itu juga sebagai salah satu cara untuk mengurangi ketimpangan sosial. Pikiran Mill yang lain adalah tentang kebebasan ekonomi dan peran negara. John Stuart Mill mendukung adanya kebebasan ekonomi yang besar. Tetapi Mill juga mempercayai bahwa negara harus berperan dalam hal-hal yang tertentu untuk mendorong pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan. Mill berpendapat bahwa negara itu harus memastikan adanya infrastruktur dasar. Contohnya adalah transportasi,
sarana pendidikan, lalu juga peradilan, hukum yang adil. Yang kesemuanya ini akan mendukung kegiatan ekonomi. Nah, sementara pasar tetap dibiarkan bebas beroperasi di dalam banyak hal. Gagasan yang lain dari John Stuart Mill adalah hukum penurunan hasil atau yang sering kita kenal dengan Law of Diminishing Return. Nah, John Stuart Mill mengembangkan dan memperluas teori hukum penurunan hasil yang pernah digagas oleh tokoh yang kemarin sudah kita singgung itu, di mana Mill menyatakan bahwa peningkatan input dalam suatu proses produksi akan mengarah pada hasil tambahan yang semakin menurun. Jadi aneh, anomali ya. Mestinya biasanya kan kalau inputnya naik dalam suatu proses produksi itu diharapkan hasilnya akan ikut naik. Tetapi dalam hukum penurunan hasil atau law of diminishing return ini berlaku sebaliknya. Peningkatan output pada suatu proses produksi itu bisa mengarah pada hasil tambahan yang semakin menurun. Jika input tersebut sudah mencapai ambang batas maksimalnya. Nah, ini menjadi penting dalam memahami bahwa tidak semua faktor produksi akan terus menghasilkan hasil yang sama jika terus-menerus ditambah. Nah, sehingga ekonomi atau pembangunan ekonomi itu juga harus mempertimbangkan atau memperhitungkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Nah, gagasan Mill yang lain adalah mengenai keseimbangan antara kapital dan tenaga kerja. Mill menekankan pentingnya keseimbangan antara kapital atau modal dan tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi. Mill mempercayai bahwa perkembangan modal atau kapital tadi yang cepat akan menghasilkan peningkatan kapasitas produksi. Namun, jika tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja, maka kesenjangan ekonomi akan bisa terjadi. Nah, sehingga pembangunan ekonomi yang berkelanjutan itu membutuhkan pemeliharaan atau menjaga keseimbangan antara modal dan tenaga kerja yang produktif. Nah, dalam soal teori pembangunan dan kesejahteraan sosial ini, John Stuart Mill itu mendukung gagasan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB atau material saja, kekayaan saja. Namun eh, harus juga diperhitungkan atau dipertimbangkan tentang kesejahteraan sosial masyarakat. Nah, pembangunan ekonomi yang baik itu harus meningkatkan juga kualitas hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan individu-individu di dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu, John Stuart Mill ini menekankan pentingnya pemerataan hasil-hasil pembangunan dan mengurangi mengurangi gap atau ketimpangan sosial. Nah, pada soal kritik terhadap kapitalisme, John Stuart Mill mendukung prinsip-prinsip ekonomi pasar. Mill juga mengkritik aspek-aspek kapitalisme yang tidak memperhatikan kesejahteraan pekerja dan distribusi kekayaan yang adil atau merata. Mill berpendapat bahwa tanpa kontrol yang memadai, kapitalisme itu dapat menyebabkan ketimpangan yang ekstrim dan eksploitasi terhadap kelas pekerja. Nah, oleh karena itu, Mill mendukung berbagai bentuk regulasi negara untuk mengurangi kesenjangan
sosial yang timbul dari ketidakseimbangan antara modal dan tenaga kerja. Nah, dalam hal pembangunan yang berkelanjutan, eh, meskipun John Stuart Mill tidak pernah menggunakan istilah sustainable development ya, tetapi John Stuart Mill itu mendukung gagasan tentang pembangunan yang memperhitungkan keberlanjutan atau keberlangsungan sumber daya alam dan kesejahteraan jangka panjang. John Stuart Mill menyarankan bahwa suatu bangsa harus berhati-hati dalam menggunakan sumber daya alam karena eksploitasi yang berlebihan akan dapat mengancam kesejahteraan generasi mendatang. Nah, apa yang bisa kita ringkas dari atau kita simpulkan dari gagasan John Stuart Mill mengenai pembangunan ekonomi tadi? Nomor satu, bahwa pembangunan ekonomi yang sukses itu bergantung pada peningkatan produktivitas dan inovasi dalam teknologi, dua, pendidikan, tiga, distribusi kekayaan yang adil. Lalu, kebebasan ekonomi memang sangat penting, tetapi negara juga harus berperan dalam menyediakan infrastruktur dasar dan mengatur berbagai aspek pasar untuk memastikan kesejahteraan sosial. Lalu, keseimbangan antara modal dan tenaga kerja penting untuk mencegah adanya ketimpangan yang merugikan sebagian besar masyarakat. Dan yang terakhir yang bisa kita simpulkan adalah bahwa pembangunan tidak hanya melihat segi material saja atau aspek apa istilahnya PDB, produk domestik bruto saja, namun juga harus memperhatikan kesejahteraan sosial yang harus diperjuangkan dengan mengurangi ketimpangan dan mempromosikan kebahagiaan masyarakat. Nah, tetapi ada beberapa persamaan dan perbedaan gagasan-gagasan John Stuart Mill dengan tokoh-tokoh yang pernah kita bahas. Coba kita ikuti misalnya adalah uh, kaitan antara John Stuart Mill dengan Adam Smith. Di pertemuan yang lalu kita sudah menarasikan bahwa jika Adam Smith itu sering disebut sebagai bapak ekonomi klasik uh, dengan pemikirannya tentang invisible hand atau tangan tak terlihat dan kebebasan pasar sangat mempengaruhi gagasan John Stuart Mill. Ide ini sangat berpengaruh pada dirinya. Meskipun ada beberapa perbedaan eh, pada kedua tokoh ini. Misalnya dalam soal ekonomi pasar bebas dan individualisme. John Stuart Mill sangat mendukung kebebasan individu dalam ekonomi. Nah, di dalam bukunya Adam Smith, The Wealth of Nation, dikemukakan ide bahwa jika individu dibiarkan bertindak berdasarkan atau untuk kepentingan diri mereka sendiri pada pasar bebas, maka secara tidak langsung kebebasan individu ini nanti akan berkontribusi pada kesejahteraan secara makro, secara umum. Inilah prinsip dari invisible hand. Nah, John Stuart Mill mempercayai pada kebebasan individu ini, ya. Tetapi John Stuart Mill lebih skeptis terhadap kapitalisme. Dia meragukan kapitalisme yang tidak terkendali dan mendukung beberapa bentuk regulasi untuk melindungi pekerja dan masyarakat. Artinya John Stuart Mill itu setuju pada pasar bebas, tetapi negara harus juga turut campur atau intervensi untuk beberapa aspek. Itu yang dimaksud oleh John Stuart Mill. Nah, di dalam soal peran negara dalam ekonomi, meskipun keduanya antara Adam Smith dan John Stuart Mill ini berbeda, tetapi bisa kita katakan bahwa John Stuart Mill itu lebih terbuka terhadap peran negara di dalam mengatur dan memperbaiki beberapa ketimpangan sosial seperti ketidakadilan yang disebabkan oleh ketidakmerataan distribusi kekayaan dan biasanya ini
timbul karena adanya kapitalisme yang diusung oleh Adam Smith. Nah, sementara itu di lain pihak, Adam Smith ternyata lebih cenderung menganggap bahwa intervensi negara hanya diperlukan untuk melindungi hak milik pribadi, penegakan hukum, dan menyediakan public goods atau barang-barang publik yang memang tidak disediakan oleh pasar. Di pertemuan yang lalu saya katakan, negara hanya cukup hankam, moneter, hukum peradilan, lalu kemudian pertahanan ketertiban umum. Itu saja, tidak lebih. Setelah itu yang lain biar diurus oleh pasar. Nah, kita bicara misalnya sekarang kalau tadi dengan Adam Smith, sekarang kita bicara bagaimana John Stuart Mill dengan David Ricardo. Nah, David Ricardo yang kita kenal sebagai ekonom yang lebih banyak memberikan kontribusinya dalam soal tentang teori nilai kerja dan teori keuntungan dalam perdagangan internasional. Ini memiliki beberapa pandangan dengan John Stuart Mill. Tetapi ada beberapa yang diterima oleh John Stuart Mill. Misalnya soal teori nilai dan distribusi ya. Mill mirip. John Stuart Mill ini mirip dengan David Ricardo. Uh, Pandangan mengenai teori nilai kerja, yakni bahwa nilai suatu barang itu ditentukan oleh jumlah kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tersebut. Tetapi Mill lebih memperluas pandangannya mengenai distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial. Mill menekankan bahwa pembangunan ekonomi itu harus memperhitungkan distribusi kekayaan yang lebih adil kepada masyarakat. Sementara David Ricardo fokusnya lebih pada hubungan antara modal, tenaga kerja, dan tanah dalam proses produksi. Nah, dalam soal teori keuntungan penyebab ketimpangan, John Stuart Mill mengembangkan teori yang pernah diusung oleh David Ricardo, yakni tentang tadi hukum penurunan hasil atau law of diminishing return, yang menyatakan bahwa penambahan faktor produksi input seperti tenaga kerja, lalu kemudian modal akan menghasilkan tambahan output yang semakin kecil di titik tertentu karena itu ada batasnya. Mill sepakat dengan pandangan David Ricardo semacam ini mengenai law of diminishing return. Nah, Mill sepakat dengan pandangan David Ricardo mengenai distribusi pendapatan, di mana keuntungan cenderung akan mengalir pada pemilik modal dan penyewa tanah atau perental tanah kepada pemilik tanah. Tetapi John Stuart Mill lebih peduli dengan ketimpangan sosial yang dihasilkan oleh pembangunan, pembangunan ekonomi atau pembagian. Sehingga bagaimana intervensi negara itu sebisa mungkin diperlukan untuk memperbaiki ketidakadilan seperti ini. Nah, sekarang kita coba kaitkan dengan tokoh yang lain. Misalnya adalah dengan kalau tadi Adam Smith, lalu David Ricardo, sekarang dengan Gunnar Myrdal. Gunnar Myrdal yang kita kenal ekonom dari Swedia itu yang lebih modern dan terlibat dalam pemikiran pembangunan ekonomi dan ketimpangan sosial ya. Ini relevan dengan konteks sosial dan ekonomi di abad ke-20 setelah generasinya nanti. Walaupun mereka hidup di dua periode yang berbeda antara si John Stuart Mill dengan si Gunnar Myrdal. Tetapi ada beberapa kesamaan dalam fokus kedua orang ini terhadap masalah pembangunan ekonomi dan ketimpangan. Misalnya dalam soal pendekatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. John Stuart Mill menekankan pentingnya pembangunan yang tidak hanya mengukur kemajuan melalui faktor-faktor material saja, seperti PDB atau produk domestik bruto. Tetapi Mill juga melihatnya atau menekankan melalui kesejahteraan sosial. Ini penting bagi Mill. Nah, ini serupa dengan pandangan Gunnar Myrdal yang terkenal dengan pandangannya tentang bahwa pembangunan itu sebagai proses yang mencakup pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan
pemerataan sosial. Myrdal berpendapat bahwa pembangunan ekonomi yang berhasil harus cukup menjaga agar tidak terjadi ketimpangan sosial dan peningkatan kualitas hidup. Nah, di dalam soal ketimpangan sosial dan ekonomi, sebagaimana kita tahu pada karya ilmiah Gunnar Myrdal yang berjudul Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations, eh, Gunnar Myrdal mengamati bagaimana ketimpangan sosial dan ekonomi itu menghambat pembangunan di negara-negara berkembang. Nah, pandangan ini ternyata sejalan dengan fokus perhatian dari John Stuart Mill terhadap atau soal pembangunan kekayaan yang adil dan kritiknya terhadap ketimpangan yang ditimbulkan oleh kapitalisme tanpa regulasi dari negara. Mill mendukung redistribusi pendapatan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Gagasan yang sejalan dengan pemikiran Gunnar Myrdal tentang pentingnya pengentasan kemiskinan. Lalu dalam soal pembangunan yang sustainable, pendapat John Stuart Mill, meskipun dia tidak menggunakan istilah itu, pembangunan berkelanjutan, tetapi ia menyarankan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam pembangunan, yang itu tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya secara bijak. Ini juga sama sebangun dengan apa yang diinginkan oleh Gunnar Myrdal, yang ia menganggap bahwa pembangunan itu harus mencakup perbaikan kualitas hidup manusia secara keseluruhan dan tidak hanya fokus pada akumulasi kekayaan atau pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Rekan belajar yang saya hormati, saya kira itulah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Satu tokoh lagi, yakni John Stuart Mill, juga keterkaitan dengan tokoh-tokoh pendahulunya, misalnya Adam Smith, lalu Gunnar Myrdal, David Ricardo. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa.